Gairah liar ayah mertua. Bab 25. Bagaimana sayang? Kata ayah menatap ke arahku. Jujur Tuti sayang sama ayah. Ucapku dengan suara pelan. Kalau sama Sugeng lebih sayang mana? Tanya ayah lagi. Tuti nggak munafik. Tuti lebih sayang sama ayah. Seandainya Tuti lebih dulu ketemu sama ayah, Tuti nggak akan menikah dengan Mas Sugeng. Tuti pasti pilih ayah, ucapku dengan tegas. Iya ayah ngerti, kata ayah kemudian menghela nafas panjang. Tuti merasa bersalah sama Mas Sugeng. Yah, Tuti wanita paling hina di dunia ini, ucapku dengan suara bergetar. Sudah jangan bicara seperti itu. Kita hanya manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan, kata ayah mencoba menenangkanku. Tapi kesalahan Tuti sangat besar. Banyak kesalahan yang ayah belum tahu dari Tuti, ucapku lagi. Kesalahan apa, sayang? Tanya ayah penasaran. Banyak. Yah, ucapku lirih. Apa kamu punya selingkuhan lain selain ayah? Tanya ayah sedikit memaksa. Mendengar pertanyaan ayah aku terdiam sejenak. Kenapa diam? Jujur saja sama ayah, ujar ayah memaksaku. Nggak ada. Yah, kesalahan Tuti ya selingkuh dengan ayah. Itu adalah kesalahan besar, ucapku tegas. Lalu keputusan kamu bagaimana? Tanya ayah. Kalau keputusan Tuti ya kita akhiri saja hubungan ini. Yah, ucapku menatap wajah ayah. Ayah mertuaku hanya diam dan menatap tajam ke arahku. Tuti sudah berusaha melupakan ayah. Tapi ayah selalu datang menggoda Tuti, ujarku kepada ayah. Iya ayah minta maaf. Ini semua murni kesalahan ayah. Ayah minta maaf, ucap ayah mertuaku. Lalu kelanjutan hubungan ini bagaimana? Yah? Tanyaku kepada ayah. Sudahlah kita jalani saja. Kita sudah terlanjur menjalaninya. Biar waktu yang menjawab sayang. Kalau harus mengakhiri hubungan ini, jujur ayah tidak bisa, ucap ayah mertuaku. Jadi kita mau terus-terusan seperti ini? Tanyaku lagi. Kita jalani saja seperti air yang mengalir. Walaupun hubungan kita salah dan terlarang kita jalani saja, ujar ayah mertuaku. Iya sudah Tuti terserah ayah. Ayo cepat dihabisin makanannya, kataku kepada ayah. Iya sayang, ucap ayah mertuaku. Hampir 1 jam kami berada di restoran tersebut. Sampai tidak terasa jam menunjukkan hampir pukul 1 siang. Tumben Mas Sugeng gak telepon, gumamku dalam hati. Selesai makan aku dan ayah pulang dari restoran tersebut. Sesampainya di parkiran restoran yang sepi, ayah tidak langsung menyalakan mesin mobilnya. Namun ayah mendekatkan tubuhnya ke arahku. Ayah mau apa? Tanyaku sambil mendorong tubuh ayah. Ayah pengin sekali, sayang, sambil tersenyum ke arahku. Jangan ya nanti dilihat orang, ucapku dengan suara bergetar. Nggak ada orang sayang, kata ayah mendekatkan tubuhnya ke arahku. Tuti takut. Yah, ucapku dengan gugup. Di dalam mobil sensasinya berbeda, bisik ayah sambil mengecup leherku dengan lembut. Akhirnya aku duduk di pangkuan ayah mertuaku. Terima kasih, sayang, ucap ayah dengan nafas masih tersengal-sengal. Ayah selalu membuat Tuti kehilangan akal sehat, ucapku kepada ayah. Tapi kamu suka kan? Tanya ayah sambil tersenyum. Iya ya, ayo cepat pulang ya, ucapku kepada ayah. Iya sayang, kata ayah sambil mencubit manja pipiku. Setelah merapikan pakaian, kami pun meninggalkan parkiran restoran tersebut. Di perjalanan pulang aku dan ayah tidak bicara sepatah kata pun. Sepertinya ayah memikirkan sesuatu? Tanyaku melihat ke arah ayah. Ayah minta maaf sama kamu ya. Ayah sudah membuat kamu seperti ini, ujarnya. Sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Kita jalani saja. Entah apa yang akan terjadi ke depannya, ucapku kepada ayah. Iya sayang, mau mengakhiri hubungan ini ayah tidak bisa. Ayah sudah terlanjur cinta sama kamu, kata ayah mertuaku.
Aku terdiam mendengar perkataan ayah. Kalau kamu bagaimana sayang? Apa bisa melupakan ayah? Tanya ayah menoleh ke arahku. Tuti juga nggak bisa. Yah, jawabku. Mendengar jawabanku, ayah terlihat sangat bahagia. Mau kemana ini, sayang? Tanya ayah. Langsung pulang saja. Yah, jawabku singkat. Apa mau jalan-jalan dulu? Kata ayah tersenyum ke arahku. Nggak usah. Yah, Tuti takut dicari Mas Sugeng. Ucapku sedikit cemas. Oh iya, kata ayah singkat. Sebelum pulang, Tuti mau belanja dulu. Tadi Tuti pamit mau belanja, ujarku kepada ayah. Iya, sayang, kata ayah mertuaku. Kami pun pergi ke pasar untuk belanja keperluan rumah tanggaku. Sesampainya di pasar aku bergegas berbelanja, sedangkan ayah mertuaku menunggu di dalam mobil. Kurang lebih 45 menit aku berbelanja. Aku sudah khawatir Mas Sugeng akan marah kepadaku. Tetapi anehnya Mas Sugeng sama sekali tidak menghubungiku. Aku pun tidak ambil pusing. Segera aku dan ayah pulang ke rumah. Sesampainya di perempatan dekat rumahku, ayah memberhentikan mobilnya. Sampai di sini ya, sayang, ujar ayah. Iya, yah. Ucapku kemudian membuka pintu mobil. Tunggu dulu, sayang, kata ayah. Ada apa, yah? Tanyaku. Kesini dulu, kata ayah. Tiba-tiba ayah mencium keningku dengan lembut. Ayah, gumamku. Hati-hati, sayang, kata ayah. Iya, ayah juga, ucapku. Aku pun berjalan menuju ke arah rumahku. Sesampainya di depan rumah, aku melihat Burani keluar dari rumahku dengan buru-buru. Loh itu kan Burani. Ada perlu apa Burani datang ke rumahku? Gumamku dalam hati. Melihat Burani yang tergesa-gesa keluar dari rumahku, dengan hati yang terbakar cemburu aku mempercepat langkahku. Sesampainya di rumah aku melihat suamiku duduk di ruang tamu sambil bermain ponselnya. Sedangkan Ica aku lihat bermain sendiri di depan TV. Mas, ada Burani kesini? Tanyaku sambil menaruh belanjaanku di lantai. Kamu baru datang sudah tanya Burani. Kamu kenapa lama sekali ke pasarnya? Kata suamiku balik bertanya kepadaku. Tadi aku ketemu teman sekolah di pasar. Kenapa kamu nggak jawab Mas? Ucapku sambil duduk di dekat suamiku. Iya Burani kesini tanya kamu. Dik, kata suamiku sambil bermain ponselnya. Aku dari berangkat ke pasar sampai pulang kamu sibuk terus sama HP. Mas, ucapku sedikit kesal. Ini urusan pekerjaan. Dik, kata suamiku dengan tenang. Sampai Ica main sendiri itu. Kataku menunjuk ke arah Ica. Iya aku kan lihat Ica dari sini Dik. Ujar suamiku. Kamu sibuk apa coba aku lihat. Mas? Kataku sambil berdiri untuk mengambil ponsel suamiku. Tunggu dulu ini penting Dik. Ucap suamiku. Penting apa coba aku lihat. Aku sedikit memaksa mengambil ponsel di tangan suamiku. Kalau aku bilang tunggu ya tunggu. Bentak suamiku. Seketika aku kaget dan duduk kembali di kursi ruang tamuku. Mas, kamu itu kenapa sih menghargai aku sedikit aja nggak mau? Ucapku lirih. Maksud kamu apa? Tanya suamiku melihat ke arahku. Mas aku ini istrimu. Apa kamu belum puas selingkuh sama adikku? Ucapku sedikit kesal. Aku nggak selingkuh. Sudah kamu nggak usah bawel ya. Kata suamiku. Tapi perasaanku kamu selingkuh. Mas, ujarku menatap wajah suamiku. Kamu baru pulang sudah cari masalah. Ini kalau mau lihat HP-ku. Kata suamiku sambil memberikan ponselnya kepadaku. Aku pun melihat isi chat. Panggilan keluar dan masuk. Tapi chatnya bersih. Panggilan masuk dan keluarnya pun tidak ada. Sudah kamu hapuskan. Mas, ucapku tegas. Kamu ini adik. Aku ini mau selingkuh sama siapa? Burani? Kamu datang sendiri sana ke rumah Burani. Kamu tanya langsung biar kamu puas.
Aku sudah bilang Burani kesini tanya kamu, setelah itu dia langsung pulang. Kamu kenapa curiga sekali sama aku? Apa jangan-jangan kamu yang selingkuh? Kata suamiku dengan nada keras. Jangan memutarbalikkan fakta, Mas. Perasaan seorang wanita tidak bisa dibohongi, ucapku berkilah. Terserah kamu, kata suamiku sambil menghela nafas panjang. Katanya urusan pekerjaan, tapi ini tidak ada yang kamu hubungi, kataku kesal sambil memperlihatkan ponselnya. Iya memang aku hapus. Lalu kenapa? Lagian itu nggak penting buat kamu kan? Tidak ada urusannya pekerjaanku sama kamu. Yang penting kamu nerima uang gajiku. Sudah itu saja beres. Nggak usah cari masalah, kata suamiku dengan wajah marahnya. Aku nggak tahan dengan sikap kamu, Mas, yang nggak ada berubahnya sama sekali. Sudah punya istri, punya tanggung jawab tapi masih saja bersikap seperti bujangan, kataku sedikit kesal. Hei, denger ya. Sekali lagi kamu banyak ngomong aku tampar kamu, kata suamiku menatap tajam ke arahku. Akhirnya aku berdiri dari tempat dudukku dan menuju ke dapur. Aku tidak mau pertengkaran ini semakin parah. Setelah aku di dapur, selang beberapa waktu kemudian, aku mendengar suamiku menelepon seseorang. Aku tidak mendengar apa yang suamiku bicarakan. Bergegas aku menghampirinya dan seketika Mas Sugeng menutup teleponnya. Entahlah suamiku menelepon siapa. Aku tidak mau ambil pusing. Aku juga tidak mau bertengkar dengan suamiku. Pada malam harinya, sekitar pukul 21.30 malam, aku dan Mas Sugeng sudah bersiap akan tidur, sedangkan Ica sudah tidur pulas di tengah-tengah kami. Dik, aku minta maaf ya, kata suamiku sambil melihat ke arahku. Minta maaf kenapa, Mas? Tanyaku. Karena tadi sudah membentak kamu, Dik, ucap suamiku dengan lirih. Iya, Mas, ucapku singkat. Kamu nggak marah kan? Tanya suamiku sambil mengangkat tubuh Ica, kemudian memindahkan ke sampingnya. Kini Ica sudah berada di samping Mas Sugeng. Aku nggak marah kok, ucapku. Kamu harus percaya sama aku. Aku nggak mungkin selingkuh. Aku sayang sama kamu, ujar suamiku sambil memelukku dari belakang. Iya, Mas, ucapku lirih. Kamu kenapa? Apa ada yang kamu pikirkan? Kata suamiku. Nggak ada. Aku juga sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu, Mas. Harusnya aku yang minta maaf sama kamu, Mas. Aku belum bisa menjadi istri yang baik buat kamu. Maafkan aku, Mas, ujarku kepada suamiku. Manusia memang tidak pernah luput dari kesalahan, Dik, kata suamiku. Kemudian aku membalikkan tubuhku. Kini kami saling berhadapan. Aku melihat suamiku senyum-senyum. Aku tahu, jika sudah begitu, dia pasti ada maunya. Dik, ke kamar belakang saja ya. Kasihan nanti Ica bisa bangun. Terangnya dengan suara yang menahan sesuatu. Aku juga sadar Mas Sugeng ingin melakukannya di kamar belakang, agar Ica tidak terbangun dan tak ingin nantinya dia mengerti tentang hubungan yang kami lakukan. Kami pun beranjak dari tempat tidur secara perlahan dan menuju ke kamar belakang. Mas Sugeng lalu menutup pintu kamar, sedangkan aku merebahkan tubuhku di ranjang peraduan kami. Malam itu kami ingin menuntaskan kerinduan yang mulai jarang kami lakukan, karena kesibukan kami berdua. Tidak seperti biasanya Mas Sugeng melakukan hal yang belum pernah dilakukannya. Cara memperlakukan aku di atas ranjang berbeda dari biasanya. Rasa hangat mulai menjalariku. Aku semakin membiarkannya melakukan itu. Aku pun kini seolah ikut menerima perlakuannya saat itu. Secara perlahan, Mas Sugeng mampu membuatku seolah kembali saat kita baru menikah dulu. Tubuhku seakan rela menerima semua perlakuannya saat itu. Aku serasa diperlakukan utuh sebagai wanita. Aku pun memandangnya dengan tatapan yang tajam seolah menantang suamiku sendiri. Mas Sugeng mulai melakukan pendakian dengan perlahan. Aku pun mengikuti suamiku dengan mesra. Kini kami sudah menyatu satu sama lainnya. Mataku terpejam menikmati keindahan dan kenikmatan.
mengarungi pendakian bersama suamiku yang pelan namun pasti. Aku berusaha semampuku untuk melupakan kesalahan-kesalahan yang aku lakukan. Kali ini aku ingin fokus mendaki keindahan, menuju puncak bersama suamiku tanpa ada bayang-bayang orang lain. Hingga beberapa saat kemudian, aku dan suamiku sampai di puncak dengan selamat dan nikmat. Aku pun terkulai lemas dan melepaskan cengkraman dari bahu suamiku. Tidak lama memang namun suamiku tampak cukup kelelahan saat itu. Suamiku pun terkulai di sampingku. Aku pun berusaha menutupi tubuh kami berdua dengan selimut. Saat itu jam menunjukkan pukul 23 malam. Aku dan suamiku masih berbaring mengistirahatkan tubuh kami yang kelelahan. "Terima kasih, sayang," kata suamiku yang terkulai lemas di sampingku. Sontak aku kaget mendengar perkataan suamiku. "Apa, Mas? Tumben panggil aku sayang," ucapku kaget sambil memandangi wajah suamiku. "Salah ya aku panggil sayang," kata suamiku. "Sejak kapan kamu berterima kasih setelah melakukan?" "Mas," ujarku kesal. "Mau bertengkar lagi, Dik?" kata suamiku. "Kamu kan yang mulai dulu, Mas," ucapku. "Sudah aku mau tidur besok aku mau kerja. Sana kamu balik ke kamarmu kasihan Ica sendirian," kata suamiku. Tanpa banyak bicara aku beranjak dari tempat tidur dan menuju ke kamarku. Di dalam kamar aku masih merenung memikirkan perkataan suamiku. Tidak seperti biasanya Mas Sugeng memanggilku sayang. Bersambung.